Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhiruhu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah dan juga pemirsa Parang TV yang berbahagia, mari kita awali tausiah ini dengan saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur ini kita akan mendapatkan tambahan nikmat berlipat ganda, bertambah lagi, tambah lagi dan seterusnya. Seperti yang Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kenapa kita bersyukur? Pagi yang cerah kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Lubuk Kilangan jauh-jauh datang kemari. Alhamdulillah sampai juga. Walaupun nampak usianya masih 16 tahun. Kebalik ya, 61 tahun. Ada yang 17 tahun. Insya Allah nanti di surga nggak ada yang tua-tua. Semuanya dimudahkan semuanya. Amin. Ini kita syukuri. Alhamdulillah. Ibu-ibu datang ke majelis taklim. Coba ibu lihat sekitar rumah tetangga teman kita. Kan gak semuanya mau diajak pergi ke majelis taklim. Betul ibu-ibu? Itu nikmat syukur bagi ibu-ibu yang namanya hidayah. Jadi yang perlu kita syukur itu tidak hanya syukur karena kita mendapatkan hidayah iman, tapi hidayah untuk mendapatkan ilmu. Coba kalau tidak Allah yang menggerakkan, kita maleh pai ke majelis taklim, maleh pai ke masaji. Ibu-ibu pai jauh-jauh datang ke gubernuran. Itu kalau bukan hidayah yang menggerakkan, tidak mungkin. Apalagi mungkin tadi sudah sahur, bahkan sebelum sahur ibu-ibu sudah menyiapkan diri mau pergi ke gubernuran, bahkan minta keringanan oleh suami dan anak-anak. Kini sahurnya dosa masak banyak-banyak yo, bama abak ka bertemu Pak Gubernur. Alaba sege-sege sebelum sahur. Biasa juga jam 3 jago pai mamasak, kini jam 3 jago di muko camin. Masak saketek saja untuk sahur, kini mbak aku mak lawas ketek saya masak ndak batuk yang patang-patang. Kini kok gak bertemu gubernur. Begitulah hidayah Allah. Dan ini perlu kita syukuri. Sudah itu maklumlah yang namanya awak makan, piring-piring kumuah kotor, meja-meja baseraan, awak alah subuh langsung siap-siap tinggalkan rumah. Ambo rasul mungkin ibu-ibu yang fisiknya ada di siko kini, ada juga panganannya ke rumah kini kok. Onde piring tadi, onde ada lo ikan alum batutui, ati bolo kucing onde lah, nyambi abih ikan awai. Atu sudah begitu, panganan muncul, ikut dia gara-gara gubernur mah ya. Kali ini begitu nak, alhamdulillah. Jadi itu hidayah Bapak Ibu. Dan ini kita perlu syukuri. Pegawai-pegawai kita dari ketahanan pangan, dari arsip perpustakaan mungkin tidak semuanya hadir. Coba
Tidak salah, tidak hadir, nggak apa-apa. Tapi yang ditanyakan, manganyo kini di rumah. Coba, ibu-ibu apa-apa kalau kini konda hadir di sekolah mangan di rumah. Lalu pada lalu ko ala kerajo awat hari. Kami itu nak malam lalu, kadang istirahat. Padahal pai kemari dapat ilmu. Itu hidayah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur digerakkan hati kita untuk pergi menuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Itu hidayah Allah dan hanya Allah yang memberikan. Oleh karena itu kepadanya kita bersyukur. Tidak hanya rezeki yang kita syukuri dapat, tapi hidayah pun kita syukuri, apalagi hidayah iman. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita selalu senantiasa setiap saat, setiap waktu mengucapkan rasa syukur alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, hadir di sini dari Majelis Ta'lim Lubuk Kilangan, juga hadir Kepala Badan Arsip Perpustakaan beserta jajaran, Kepala Badan Ketahanan Pangan beserta jajaran, dan hadir semua. Tausiah kita pada kali ini judulnya dahsyatnya dampak fitnah. Itu fitnah Bapak Ibu. Fitnah kok sederhananya adalah mempakecean orang, menyambi-nyambi orang yang tidak betul. Orang tuh putih awas sabu hitam. Orang tuh tinggi awas sabu pendek. Orang tuh langsing awas sabu gapuak. Nah, itu fitnah. Indah ado di aduan, yang ado di indah aduan. Nah, itu fitnah. Termasuk juga dalamnya menjelek-jelekan. Kalau gibah yang disabi batuan, tapi yang disabi tidak namun disabi, itu gibah. Jadi fitnah lebih baik dekano memutarbalikan fakta. Ibu-ibu, bapak, yang ambu heran, maka ya yang ambu heran, kok ada di antara awak yang melakukan perbuatan fitnah tersebut? Kenapa? Agunonya, apa manfaatnya untuk diri sendiri? Ternyata ada lama mengecek orang, lama mempekecek orang, yang tidak batu-batu disabi orang. Oh, bagaimana dampak kepada orang yang difitnah? Orang yang difitnah, orang dipesabi, atau yang gibah tadi dan sebagainya, mirip-mirip saja Bapak Ibu. Itu mendapatkan ganjaran. Nah, ada hadis yang dikenal oleh para ulama disebut dengan hadis bangkrut. Nah, itu hadis bangkrut. Kalau bangkrut kole tahu Ibu bangkrut. Kalau orang menggale yang namanya bangkrut, modalnya yang namanya bangkrut ya orang menggale kok untung ndak dapet, tapi rugi. Sudah pun rugi, modal habis, untung ndak dapet, yang dapet rugi, modal habis, baru utang lo nyeleng. Itu namanya bangkrut. Ambil ulangi ya. Kalau bangkrut kok untung ndak dapet rugi, modal habis, rugi lo leh. Jadi habis segalanya, rugi lo leh. Itu perumpamaan yang Rasulullah sebutkan. Hadisnya panjang Bapak Ibu. Mungkin Abu singkik saja menjelaskan ceritanya. Jadi awak mempekeceng orang, memfitnah, gibah dan sebagainya, menjelek-jelekan.
pahalo awak yang awak kerajuan, sholat awak bapahalo, zakat awak bapahalo, sedekah awak bapahalo, tapi kerajuannya memfitnah. Pahalo-pahalo kok mengalir bab pindah kepada orang yang difitnah. Lah, awak ko ibu-ibu majlis taklim bertamu sama ibu-ibu, anu ko biko, anu biko. Tibul cil, enggak biko, cuma semangat. Awak majlis taklim mulai dari pahalo. Pahalonya lari kepada orang yang difitnah. Padahal orang yang difitnah ko indak baik ke majlis taklim. Awak baik ke majlis taklim. Pahalo majlis taklim awak baik pindah ke orang yang ndak baik. Ndak rugi awak tuh. Awak sembahyang di tampe majlis taklim, pahalo pindah lo ke situ. Selama awak mempakecean, memperolok, menjelekan dan seterusnya, pindah pahalo awak. Ndak rugi awak tuh. Jadi orang yang difitnah bertambah-tambah pahalonya banyak. Sudah tuh dosonya orang yang difitnah pindah puluh ke awak. Pahalo awak pindah ke orang yang difitnah. Yang difitnah kok dosonya pindah ke ini. Pahalo ala pindah labis ke orang yang difitnah, bertambah habisnya, tinggal dosa-dosa lain, bertambah lo dosa dari orang yang difitnah, itu namanya bangkrut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu satu contoh kerugian, dampak negatif, dahsyatnya luar biasanya, buruk di awak karena awak fitnah. Tapi di awak ndak tahu fitnah ku ala bantu hobi. Kece orang ndak kece ambo, banyak perusi pada laki-laki itu. Kece orang ndak kece ambo loh. Laki-laki laijo tapi ndak sebanyak perusi. Kecuali ibu-ibu majlis taklim Lubuk Kilangan. Ahli surga saudara. Karena yang banyak mempekecen orang kan sampai di neraka. Karena ada hadis Nabi ketika Rasulullah melewati kuburan, fakana ahaduhuma yamsi bin namimah. Ada dua kuburan nih, penghuninya sedang disiksa. Kenapa? Karena dia acung mempeguncing, menyebut-nyebut orang. Bayangkan Bapak Ibu, alun dihisap nanti di padang mahsyar, baru di kuburan, orang yang menguburan baru pai ala kane hukum. Yang kane hukum, kane sanksi, kane azab, dia kana wa mempegunjing orang. Bahkan banyak lagi dalam beberapa ayat. Surah Al-Hujurat ayat 12 juga memperolok, memperjelekkan orang, juga mendapatkan suatu balasan dosa yang banyak. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang tadi Abu Sabu heran. Bako heran memburuan orang, menyebut-nyebut orang, memfitnah orang. Agununya jawabnya ndak ada bunuh sama sekali. Orang yang disabu-sabi malah bertambah-tambah pahalonya. Orang yang disabu-sabi tadi ndak ada pengaruhnya, tetap saja bantu itu. Lah awak yang disiko, yang menyebut-nyebut orang, habis waktu awak mempekecen orang. Di awak mempekecen orang, angwih yang awak goreng. Tempe tahu ala jadi apole. Jadi baru asansela dekano mempekecen orang. Kalau mampekecen orang kok ala lupa dunia, lupa akhirat.
Itunya sabi baruntun-runtun barangkai-rangkai bersambung-sambung mampakecen orang. Onde astagfirullah agununyo wakatu habis tenagu pun habis di mama ngece. Orang mengece kok habis energi. Sudah kok pikiran awak, perasaan awak ndak lama. Bahkan ndak lama dekano maksiat yang kita kerajukan jadi hatiku kental, hatiku beku, hatiku kasat. Sehingga muncullah rusuh, resah, gelisah. Dekano awak yang mengkreat, awak menciptakan diri sendiri susah. Di antaranya membuat kata-kata, ungkapan, perbuatan yang tidak benar. Dan itu yang disebut dengan fitnah. Mengatakan sesuatu yang tidak tepat. Mengatakan sesuatu yang salah tentang seseorang. Sehingga kemudian kita habis waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan. Terjadilah energi negatif pada diri awak. Jadi yang salah tuh awak, yang kurang tuh awak, yang rugi tuh awak. Tidak orang itu dong. Jadi Bapak Ibu, Ambo sebagai pribadi, mudah-mudahan banyak pahala. Dia karena orang memfitnah Ambo, khususnya ketika pilkada. Lah Bu, macam-macam sabi kan. Ambo dah ngasih padian salah. Semakin banyak, alhamdulillah bertambah pahala Ambo. Orang yang mau fitnah Ambo sedang sholat, pahala sholat untuk Ambo juga kan. Begitu. Tidak resah saya, tidak gelisah, padia saja. Dan ingat Bapak Ibu, yang namanya tidak benar, yang namanya salah dan fitnah itu akan hilang dengan sendirinya. Dan Allah yang akan mengcover, menutupi sesuatu yang tidak benar itu kepada hambanya. Jadi ruginya rugi gadang awak. Mampakecen urang habis energi. Energi negatif yang muncul membuat awak jadi resah, gelisah, rusuh. Keraju ndak serius, indah fokus, ndak konsen, masa pun panganannya ke situ. Sudah tuh awak menjadi rusak di rumah pulau. Kenapa? Karena setiap perbuatan tidak baik, contoh fitnah, dampaknya awak pun karena tidak baik. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah. Kalau awak berbuat baik kepada orang, maka Allah akan balas kebaikan banyak kepada kita. Nah, sebaliknya, kalau awak berbuat tidak baik ke orang, maka awak pun kanai tidak baik. Sehingga Pak, dekano awak memburuan, memfitnah, menjelekkan, menggibah dan sebagainya tersebut, awak pai jalan oto belangga, awak pai makan tabai maha, alah makan tabai maha sakit puluh parui, pai ke rumah sakit, macam-macam adu-adu saja. Azab yang mengena karena ulah sendiri. Allah tidak akan mungkin memberikan siksa kecuali kita yang meminta siksa tersebut. Sebenarnya Allah tidak akan memberikan pahala kecuali kita yang menciptakan munculnya pahala tersebut. Awak. Dan mungkin Allah bagi pahala kalau orang kau tidak berbuat baik dan tidak beramal soleh. Dan tidak mungkin Allah memberikan balasan azab pedih, siksa dan lain sebagai kerugian. Tidak mungkin kecuali kita yang menciptakan sendiri. Kabitu Ibu, Bapak. Jadi oleh karena itu hindari. Apalagi yang menjelekkan. Kalau yang dikatakan betul, tapi sebagai pimpinan untuk pembinaan, nah itu boleh. Ya, pimpinan untuk membina bawahannya, tentu diketahui dulu apa kurang-kurangnya, apa lebih-lebihnya, baru kita bina boleh. Tapi kalau palama kece, palama otak, awagi bumbu-bumbu, fitnah ayu itu tidak boleh. Rusak awak di duit.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada dalam surat An-Nur ayat 19. Innallazina yuhibbuna antasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya mereka yang menebarkan kejelekan di tengah-tengah masyarakat, azab yang pedih bagi mereka di dunia dan juga di akhirat. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi Bapak Ibu, itu satu dalil. Banyak dalil-dalil yang lain. Yang intinya dalil-dalil kok indak membuat awas senang tapi susah. Dekano ulah awak melakukan fitnah. Kini kok kembali pertanyaan yang Ambo sampaikan tadi. Apa gunanya awak mampake cen orang? Gunanya susah awak menjawab tapi dilakukan juga. Oh, urusan kepentingan. Apakah bisa dicapai kepentingan awak kok dengan memburuannya? Enggak. Kemudian palapeh nafsu, kok yang jadi jawabnya. Bako awak lakukan dekano nafsu awak. Syahwat awak indak terkendali sehingga lama saja menyabi-nyabi mampake kece-kecean orang. Padahal dosanya banyak. Ruginya banyak, negatifnya banyak. Jadi mohon Bapak Ibu, awak tahan. Sabilah yang positif-positif saja, yang baik-baik ya, untuk akhirat. Jangan sampai mungkin muncul penyakit SMS, sana mencari orang susah, susah mencari orang sana. Tetangga awak boto, alah susah lah awak. Tetangga awak anaknya tamek kuliah, susah pula awak. Urang sana awak susah. Diburu-buru oleh. Nauzubillah, astagfirullah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Terakhir Bapak Ibu, ada Rasulullah memberikan nasihat kepada kita. Diungkapkan dalam sebuah hadis yang panjang. Para ulama bisa menyebut dengan hadis Huzaifah. Di mana Huzaifah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ini fitnah silih berganti begitu banyak. Kemudian Nabi berpesan, alaikum bi jama'atil muslimin. Wahai Huzaifah, hendaklah kamu tetap senantiasa bersama jamaah. Tetap bersama kumpulan, bersama-sama awak. Di majlis taklim, berkumpul-kumpul bersama-sama, jangan terpisah dari kebersamaan awak. Karena dengan terpisah mudah diterkam oleh harimau bagaikan domba yang berkeliaran. Dengan bersama ada pula namanya tawasubil haq, tawasubil sabr atau tanasuh, saling menasihati. Sehingga dengan demikian kita terlepas dari perbuatan yang tidak baik, termasuk tadi fitnah, ghibah dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga kami cukupkan sekian dan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah dan kita juga tidak melakukan fitnah. Semoga kita minta Allah melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.